Bismillahirrohmanirrohim. Kitab Mawaidul Usfuriyah. Hadits ke-13, larangan banyak berbicara dan anjuran mengingat kematian. Dari sahabat Abi Said Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa suatu hari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke tempat sholat. Beliau melihat orang-orang sedang asyik berbincang-bincang, lalu beliau bersabda, andai kata kalian banyak mengingat pemutus kenikmatan, niscaya kalian tidak banyak berbicara seperti ini. Seringlah mengingat pemutus kenikmatan, yakni kematian. Sesungguhnya tidaklah ada suatu hari berlalu bagi kubur melainkan ia berkata dengan 6 kalimat, aku adalah rumah keterasingan. Aku adalah rumah kesendirian. Aku adalah rumah kesedihan. Aku adalah rumah tanah. Aku adalah rumah ular. Apabila seorang hamba mukmin disemayamkan, kubur berkata kepadanya, selamat datang, ingatlah bahwa sesungguhnya engkau adalah orang yang berjalan di atas punggungku yang paling aku sukai, karena saat ini aku diberi kuasa menanganimu dan engkau telah kembali kepadaku, engkau akan melihat apa yang akan aku lakukan kepadamu. Lalu kubur diluaskan baginya sejauh mata memandang dan dibukakan baginya pintu menuju surga. Dan apabila hamba keji atau kafir dikubur, kubur berkata padanya, tidak ada selamat datang, ingatlah bahwa sesungguhnya engkau adalah orang yang melintas di atas punggungku yang paling aku benci, karena saat ini aku diberi kuasa menanganimu dan engkau telah kembali kepadaku, engkau akan melihat apa yang akan aku lakukan kepadamu. Lalu kubur menghimpitnya hingga tulang-tulangnya melesat tidak karu-karuan. Sahabat Abu Said berkata, baginda Rasulullah memperagakan, mengisyaratkan dengan memasukkan sebagian jari jemarinya ke sebagian yang lain. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menyiapkan 70 ular besar untuknya. Seandainya satu di antaranya menghembus di bumi, niscaya bumi tidak akan menumbuhkan suatu apapun selama dunia masih ada. Lalu ular itu menggigit dan merobek-robeknya hingga ia didatangkan ke penghisaban. Sahabat Abu Said berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur adalah salah satu taman dari taman-taman surga atau salah satu jurang dari jurang-jurang neraka. Hikayat dari Abu Bakar Al-Ismaili dengan sanadnya dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu apabila sampai kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tentang sifat neraka dia tidak menangis, dan apabila sampai kepadanya tentang sifat hari kiamat dia juga tidak menangis, namun apabila sampai kepadanya tentang sifat kubur dia akan menangis. Lalu ditanyakan kepadanya, apa maksudnya ini wahai Amirul Mukminin? Dia menjawab, sesungguhnya apabila aku berada dalam neraka, aku akan bersama dengan orang-orang, dan apabila aku berada di hari kiamat, aku pun akan bersama dengan orang-orang. Namun apabila aku berada dalam kubur, aku akan sendirian, tidak seorang pun yang bersama denganku, sementara kunci kubur ada pada malaikat Israfil alaihi salam dan dia akan membukanya kelak pada hari kiamat. Dan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai penjara, maka kubur akan menjadi surga baginya. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai surga, maka kubur akan menjadi penjara baginya. Barang siapa yang menjadikan kehidupan dunia sebagai tali, maka kematian akan melepasnya. Barang siapa yang meninggalkan bagiannya di dunia, maka ia akan menemukan bagiannya di akhirat. Dan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata,
Sebaik-baik manusia adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Ia ridho kepada Tuhannya sebelum bertemu dengannya dan ia memamurkan kuburnya sebelum memasukinya. Dari Hasan Basri rahmatullahi alaih, pada suatu hari ketika Hasan Basri rahmatullahi alaih sedang duduk di depan rumahnya, tiba-tiba melintaslah jenazah seorang laki-laki yang diiring oleh orang-orang dari belakang, sedangkan puterinya yang masih kecil berada di bawah jenazah itu, berjalan, mengurai rambutnya dan menangis. Perawi berkata, kemudian Hasan al-Basri rahmatullahi alaih berdiri dan ikut mengiringi jenazah tersebut. Lalu puterinya berkata, "Oh ayahku, seumur hidupku belum pernah aku menghadapi hari seperti hariku ini." Hasan al-Basri berkata kepadanya, "Demikian pula, belum pernah ayahmu menghadapi hari seperti hari ini." Perawi berkata, lalu Hasan al-Basri radhiyallahu anhu menyolati jenazah tersebut dan kembali pulang. Keesokan harinya, setelah Hasan al-Basri mengerjakan sholat subuh dan ketika matahari telah terbit, seperti biasanya dia duduk di depan rumahnya, tiba-tiba dia melihat puteri itu sedang menangis dan pergi ke kuburan ayahnya. Hasan al-Basri radhiyallahu anhu berpikir, anak ini adalah anak yang pintar, aku akan membuntutinya. Siapa tahu dia mengucapkan suatu kata yang bermanfaat bagiku. Perawi berkata, lalu Hasan al-Basri membuntutinya. Setelah sampai di kuburan ayah anak itu, Hasan al-Basri bersembunyi dari penglihatannya di balik pohon berduri. Lantas anak tersebut memeluk kuburan ayahnya dan meletakkan pipinya di tanah seraya berkata, "Wahai ayahku, bagaimana keadaanmu setelah bermalam dalam kubur yang gelap seorang diri tanpa lampu dan tanpa seorang pendamping? Wahai ayahku, kemarin malam aku menghidupkan lampu untukmu, lalu siapakah yang menghidupkan lampu untukmu tadi malam? Wahai ayahku, kemarin malam aku menghamparkan alas untukmu, lalu siapakah yang menghamparkan alas untukmu tadi malam? Wahai ayahku, kemarin malam aku memijit-mijit tangan dan kakimu, lalu siapakah yang memijit-mijitmu tadi malam? Wahai ayahku, kemarin malam aku memberimu minum, lalu siapakah yang memberimu minum tadi malam? Wahai ayahku, kemarin malam aku membolak-balikmu dari satu arah ke arah lainnya, lalu siapakah yang membolak-balikmu tadi malam? Wahai ayahku, kemarin malam aku menutupi anggotamu yang telanjang, lalu siapakah yang menutup anggotamu tadi malam? Wahai ayahku, kemarin malam aku memperhatikan wajahmu, lalu siapakah yang memperhatikan wajahmu tadi malam? Wahai ayahku, kemarin malam engkau memanggil kami dan kami menjawab panggilanmu, siapakah yang engkau panggil tadi malam dan siapakah yang menjawab panggilanmu? Wahai ayahku, kemarin malam ku beri engkau makanan ketika engkau ingin makan, apakah tadi malam engkau menyukai makanan dan siapakah yang memberimu makanan? Wahai ayahku, kemarin malam aku memasak macam-macam makanan untukmu, siapakah yang memasak makanan untukmu tadi malam? Al-Hasan pun menangis dan menampakkan diri kepada anak perempuan itu dan berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau mengucapkan kata-kata ini, akan tetapi katakanlah, wahai ayahku, kami telah menghadapkanmu ke arah kiblat, apakah engkau tetap demikian ataukah telah dihadapkan ke tempat lain? Wahai ayahku, kami telah mengafanimu dengan kafan terbaik, apakah tetap begitu ataukah kafan itu telah ditanggalkan darimu?
Wahai ayahku, kami meletakkan badanmu di dalam kubur dalam keadaan utuh. Apakah engkau tetap begitu ataukah engkau telah dimakan cacing? Dan katakanlah, wahai ayahku, sesungguhnya para ulama berkata, seseorang hamba akan ditanyakan kepadanya tentang iman, di antara mereka ada yang menjawab dan di antara mereka ada yang tidak bisa menjawab. Apakah engkau mampu menjawab tentang iman itu atau tidak bisa menjawab? Wahai ayahku, para ulama berkata bahwa kubur itu dilapangkan bagi sebagian manusia dan disempitkan bagi sebagian yang lain. Apakah kubur itu terasa sempit bagimu ataukah terasa lapang? Sesungguhnya para ulama berkata, bahwa sebagian mereka diganti kafannya dengan kafan dari surga dan sebagian lainnya diganti dengan kafan dari neraka. Apakah kafanmu diganti dengan kafan dari neraka atau dari surga? Wahai ayahku, sesungguhnya para ulama berkata, bahwa kubur itu bisa merupakan salah satu kebun surga atau salah satu parit neraka. Wahai ayahku, sesungguhnya para ulama berkata, bahwa kubur itu memeluk sebagian penghuninya seperti ibu yang penuh kasih sayang dan bisa membenci serta menghimpit sebagian manusia hingga tumpang tindih tulang-tulang rusuk mereka. Apakah kubur ini memelukmu atau membencimu? Wahai ayahku, para ulama berkata, bahwa siapa yang diletakkan dalam kubur, bila ia seorang yang bertakwa ia pun menyesal karena kurang banyak berbuat kebaikan dan bila ia seorang berdosa ia menyesal mengapa telah melakukan kemaksiatan. Apakah engkau menyesal atas dosa-dosamu atau karena sedikitnya kebaikanmu? Wahai ayahku, biasanya waktu aku memanggilmu tentu engkau menjawab panggilanku dan telah lama aku memanggilmu di kepala kuburmu mengapa aku tidak mendengar suaramu? Wahai ayahku, engkau telah pergi dan aku tidak bisa berjumpa denganmu hingga hari kiamat. Ya Allah, janganlah engkau haramkan kami dari pertemuan dengannya di hari kiamat. Kemudian anak perempuan itu berkata, hai Hasan, alangkah baiknya perkataan yang engkau ucapkan untuk ayahku dan alangkah baiknya nasihatmu kepadaku dan peringatanmu terhadap orang-orang yang lalai. Setelah itu, pulanglah anak perempuan itu bersama Hasan Basri sambil menangis. Alhamdulillah.